Lemesin aja. Lemes say. Lemes banget. Hai, welcome to Lemesin aja. Lemes say. Lemes banget. Waduh. Oh my god. After Sudah- a long time ya kita nggak sudah datang ke sini. 1 tahun. Bener. Oh iya, Happy New Year. Happy New Year, happy birthday. Happy birthday. Semoga tahun ini kita lebih bisa mencapai hal-hal yang lebih baik dari yang Amin. tahun-tahun sebelumnya Semakin sih. bijak ya Bu ya. Anda Alhamdulillah. ya hari Jadi ya tahun baru jelas perubahan baru lah. ini. Amin ya rabbal alamin. Positif nggih. Vibe bisa sampean nggih. Ya dong, apalagi bertemu dengan orang-orang yang ada di depan. Alhamdulillah sehat semuanya. Amin. Sehat nggih jenengan? Kok aku kayak orang pengajian ya. Oke. Sumpah aku kangen banget ambek vibe sih kita mbok ireng Kayak iki. asik, kayak aku semua ngono. Kan biasanya cari katanya ono backgroundnya Leo kan, ono lighting Sik lah, baru. sik lah aku bangun studio sebelah iku lho. Sudah dipesan. Di studio sebelah aja salah iya, sampean. Wes ayo perubahan baru, semangat baru yuk. Ya napa nggih? Oke. Aduh, kita episode kali ini bahas apa sih? Aku gak mau bahas apa-apa sih, kayak pengen sharing aja, Mbak. Oh enggak ya, sorry nggih. Sorry. Bahasa Indonesia nggih. Indonesian please. Iya, mau sudah dilokno aku. Sudah dimarahi. Harus bahasa Indonesia. Season 2 harus bahasa Benar. baru. Bener dong. Lo kan gimana sih? Tadi kan aku udah bilang. Jangan nggih. Pengalaman lu pas nyebekin dia gimana? Bahasa Ya. Indonesia kan ada enggak sih? Ya sudah lah ya. Bagaimana kabar orang di rumah? Sehat selalu? Alhamdulillah sih sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini aku baru pulang sih dari perantauan. Halo Mbak. Dan langsung aja menuju ke kantor kita tercinta. Berapa tahun Anda gak pulang? Setahun lebih dikit sih. Iya sih, gak apa-apa. Terus gimana tanggapan orang tua? Udah lama gak pulang, terus waktu pulang menginjakan kaki, Sebenarnya sih tiba-tiba langsung cus lagi. kalau dari orang tua sendiri tuh nggak gimana ya. Lost doll nggih? Bener, orang tuanya. soalnya orang tuaku tuh ngebebasin aku. Jadi Terserah gitu. Bukan benar. terserah sih, kayak lebih ya sudah. ya udahlah percaya, soalnya dia udah dewasa gitu kan. Jadi waktu pulang ke rumah ya udah aman-aman aja. Oh ternyata anakku pulang. Surprise nggih, Bu senang. Terus dewe kan mama kemang ya apa? Jadi Ya. ya udah gitu. Beda sih kayak yang dulu-dulu awal mamaku bisa sepercaya ini sama aku. Jadi dulu-dulu pernah lah jadi anak yang apa sih yang istilahnya sekarang tuh Strict parents. Nah, strict parent ya. itu. Aduh, dulu tuh main keluar dikit, Keluar pulang-pulang. mana? Ya keluar Keluar rumah. rumah Iya, main iya, sama iya. temen-temen. Itu Dilatar udah gitu. dicariin. Nang kebun sebelah ya omah. Ya wis dadi omah acai. Kok aja sih? Siapa harus jenenge? Jadi kayak Terus. pasti mamaku marah-marah nyariin gitu. Mana sih nggak pulang-pulang, udah jam segini pulang-pulang. Sampai aku tuh ngerasa aduh dikekang banget. Sekarang dulu masih ya. kecil kali ya. Iya masih SMP sih dulu. Aduh. Jadi Iya kan sih. sekarang udah kuliah, udah ngerti lah istilahnya pergaulan. Ya walaupun ya Walaupun sesat. bener. Kalau Kazi tadi kan kita barengan tuh tadi. Gimana tuh respon orang tuanya? Kalau sebenarnya sekarang udah nggak ini sih, maksudnya orang tuh udah fine deh, One udah fine aja gitu loh, karena ya sama sih kasusnya, mungkin sudah dewasa, sudah believe the surroundings ya, sudah percaya dengan circle-nya mau seperti apa. Even aku cuman bilang aku keluar ya, izin keluar doang itu ya udah nggak apa-apa, tapi akan tetap ada pertanyaan kemana gitu. Kalau dengan siapa sih udah nggak se-straight itu ya, Iya. tapi kemana itu pasti masih ada gitu. Oke. Tapi ada loh anak yang bener-bener dikekang banget sama orang tuanya sampai ada salah satu atau dua orang temennya tuh namanya yang dipakai mau keluar sama siapa, sama si ini misal kayak gitu. Paham. Kayak gak sih? dikambing hitam kan, Nah, biar bener, boleh kan. bener. Nah, Jadi kayak paham. saking bosennya dia dikekang, saking udah nggak kuatnya dia sampai make nama temennya. Misal mau kemana, mau keluar sama Adit kemana, biasa gitu. Biasa. Mau kemana, keluar sama Satria gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, nggak usah pulang juga nggak apa-apa. Iya. Tapi behind this story gitu ya, kalau kita throwback itu untuk menjadi yang sekarang itu
hard. Maksudnya itu kayak hati oh dah. my God. Hati dah. Gugup mbak. Susah. It because aku juga lahir dari orang tua yang ayahku tuh sangat-sangat ini ya, sangat akademis orangnya. I see. Sangat akademis. Jadi kayak aku dulu SD ya. SD itu umur berapa sih orang bisnisnya? 7 tahun ya. 7 tahun. Kelas 1 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun tuh bagi anak-anak yang istilahnya pasti masih riwah-riwahnya gitu kan. Riwah-riwahnya itu riwah-riwah main. It means ada kesenangan tersendiri ketika anak 7 tahun itu main bersama teman-temannya. Nah, ya benar. Apalagi kalau anak rumahan, mesti Bener. kalau anak kampung ya. Benar. Itu kan pasti rame banget anak-anak. vibes-nya kan Apalagi beda. tetangga-tetangga juga pada Bener. keluar kan. Bener. Apalagi kalau semisal udah petang sore main main bal-balan. Main apa? Bal-balan apa bahasa Sepak Indonesia? bola. Main bola di lapangan kan. Rumah aku kan depannya kan ada Sawah ada gitu kan? balai. Ada balai dusun. balai dusun. Kayak balai RW gitu kan. Iya, Balai gua gitu kan tahu, biasanya gua kan tahu. teman-teman buat entah itu main volley atau main apa dan segala macam gitu kan. Kepangan. Nah, kepangan. Serius loh. Serius beneran. Gak guyon nih Ki. Mau kira-kira guyon. Dan aku tuh nggak merasakan masa kecil yang kayak gitu. Hah? Serius? Serius. Padahal itu jaraknya deket banget kan. Deket banget. Oh Aku tuh God. merasa aku tuh Padahal rumahku yang sejauh itu sama balai dusun aku nah, selalu ke situ. Anda main kan? Iya kan? I know. Oh my god. Terus ngapain tuh? Bukan yang full nggak merasakan, tapi kayak half of part of my child itu nggak di sana gitu loh. Terus gimana? It means it because aku dipush untuk always belajar. Bimbel gitu. Gak bimbel sih, tapi memang ini belajar. Dia udah ketika nggak ngapa-ngapain ya, ketika selesai itu ya udah di rumah aja ngapain gitu loh, Oh my ngapain God. main gitu. Itu terjadi sampai kelas berapa ya? Kelas 5 kalau nggak salah. Ya. Kelas I 5. know. Sampai jadi kayak berapa tahun ya? 5 tahun ya. 5 tahun itu aku merasakan kayak aduh. Makanya sampai detik ini aku tuh gak punya teman rumah. Iya. Ya kan? Paling You juga know yang kan? si Agung gitu-gitu doang. Itu kan, palingan anak Karang Taruna nah juga kita kan. connected karena anak remas yang istilahnya orang tua tuh ngebolehin, it means ketika ada tujuan tertentu. Remaja Ya kan? pasti banget. Remaja masjid ya kan, itu kan ngurusin zakat, Iya. Masya Allah halim banget kan. Terus Alhamdulillah. ngurusin acara-acara Maulid Nabi gitu kan. It means kayak yang ya udah aku tuh bolehnya itu keluar ketika dijemput Ada sama value-nya gitu kan. sama anak-anak itu gitu loh, I anak-anak know, itu I know, gitu. I know. Dan bahkan ketika aku punya temen namanya Wanto. Kita itu terpisah Jakarta sekali dong. aku tuh temen TK-nya dia. TK tuh umur berapa? 5 tahun. 5 tahun kita tuh baru ketemu lagi SMP loh. Padahal rumahnya deket gak sih? Dulu enggak. Berapa tahun ya? 6 tahun. Oh, 6 tahun ya. 6 tahun kan dia pindah. Iya. Nah, kita ketemu tuh SMP karena kita udah sama-sama kayak oh kamu temen TK aku ya gitu. Oh iya inget iya. ya kan. Seperti itu karena dia itu positive vibes. Maksudnya karena dia itu suka ibadah. Tiba-tiba anaknya tuh religius. Orang tua tuh seneng dong sama doi. Iya. Ya kan. Terus? Ya maksudnya senengnya itu karena diajak-ajakin ke masjid, diajakin kayak main terbangan, terus apalah yang berurusan dengan Assalamualaikum agama. Kazi. Waalaikumsalam. Cari siapa Manta? Kazi Jannya ada. Mau kemana? Terbangan. Enggak sih, bukan terbangan. Ini loh. Layangan. Kok layak apa sih? Iya nggak sih terbangan nggak sih namanya? Rebana. Iya main, ya terbangan lah pokoknya. Wis bahasa kampung ya kan? Iya kayak gitulah ya kan. Terus sampai ya wes kayak gitu sampai SMP tuh baru aku sampai SMP tuh aku baru gabung Karang Taruna. It means karena memang baru diperbolehkan. Oh iya. Iya sih kita ketemu. Iya kan kita SMP ketemu kelas 2 kalau nggak kelas 3 kalau nggak salah. Enggak deh. Iya kita nyanyi mari berkarya. Iya kita pernah duet. Serius kita Tiket setiap 17. 17 Agustus aku nyanyi. Iya, jadi Dalam di kampung kita tuh puisi ada dan- panggung itu. Panggung bahasa rakyat panggung rakyat. Panggung rakyat itu gede banget sumpah. Paling aduh aku jamin di seluruh Kabupaten Mojokerto tuh yang ngadain gitu cuman kampungnya kita doang kan Iya, yang karena gede panggungnya banget. segede itu dan semewah itu.
Jadi ya udah kita ketemunya di situ. Diberdayakan di situlah ya kan. Jadi kadang dia MC juga dan kadang itu aja ada catatan loh. Maksudnya aku tuh boleh apa sih namanya? Boleh keluar ya udah ketika mau latihan aja. Ketika selesai ya udah pulang. Oh, iya. It mean ketika teman-temanku masih ngobrol sama teman-teman yang lain kayak canda gurau, canda tawa. Iya. Ya udah aku pamit dulu ya pulang gitu. Iya, Gitu. tahu. Kayak literally terakhir aku tuh inget banget kata-kata teman-temanku yang ayo Dolin kon ojo nang penjara ay. Sampai semenusuk itu kayak anjing. Bener ya ini orang ya. Maksudnya kan sampai orang tuh akhirnya nge-branding aku kayak gitu. Berarti kan ya memang itu apa ya? Itu yang aku perlihatkan ya kan. Bener. Saking aku nggak pernah main sama teman-teman di Ya, sekitar mungkin aku. Mungkin maksud orang tua juga gitu kan pasti ada maksud Iya, baiknya kan. bener. Kamu kan ada adik cewek tuh. Pasti orang tua Ya kan dulu kan nggak punya. Kelas 3 aku baru punya. kelas 3 SMP. SD. Iya kan SMP. Iya sih, Ya kan kita ngomongin SMP. Heeh. Ya mungkin orang tuamu nggak pengen kalau kamu jadi contoh yang buruk buat adik. Bisa gitu jadi sih, bisa jadi. Cuman kayak Tapi kayak aku realize-nya tuh baru-baru sekarang. Maksudnya gini, kalau dulu kan namanya anak kecil ya udah nurut aja kali ya. Maksudnya ketika disuruh A ya udah A, B ya B, nggak yang kayak gimana-gimana. Terus ketika aku dewasa aku realize bahwa oh iya ternyata aku gak punya masa kecil ya. Maksudnya kayak masa kecil itu beda dari anak-anak yang lain gitu loh. Aku gak merasakan punya temen sekampung. Karena aku gini, aku sampai merasa aku anak-anak kampung itu masih kan raket. Maksudnya erat gitu kan tali-tali persaudaraannya gitu. Aku tuh gak ada satupun yang kayak yang apa sih kayak biasanya tidur bareng di rumah terus main bareng terus sampai orang tuanya itu saling kenal dan segala macam tuh nggak ada gitu loh. Itu dan straightnya lagi adalah aku tuh selalu dituntut untuk menjadi yang nomor 1. oh my god. Itu yang susah sebenarnya. Dalam pendidikan dan dalam lain-lain. pendidikan untuk aku itu kalau UAS ya aku tuh nggak akan dikatakan belajar kalau aku belum nangis. Iya. Terus Sampai straight itu kayak it makes me oh my god. Terus pernah kenalan sama sabu bapakmu tuh? Nah, jangankan sabu, bak oh my god. Bak. Oh, Timbo. Bukan tip. Ya, yang gede Iya, yang bundar. iya. Itu aku masih inget di ingetanku sekarang itu aku mau berangkat sekolah. It means aku memang bangunnya telat. Ya kan, telat. Terus Ya wes, aku kayak bangun telat terus mandi kan gubu-gubu itu udah nangis kan otomatis kan udah nangis anak kecil ya. Kelas berapa ya kan panik kan ya. Karena belum diperbolehkan untuk naik sepeda sendiri kan ke sekolah. Ya wes lah kayak aku dimarahin dulu terus dimarahin tuh bukan yang dimarahin tok tapi kayak digeblek. Iya disamblek ambek bak literally Dipukul. bak itu ya kayak oh my god. Terus akhirnya nggak dianterin dan aku tuh akhirnya jalan sendiri ke rumah nenekku hah? yang di pojokan itu. jauh jalan aku minta tolong omku untuk nganterin aku dalam posisi aku nangis terseduh-seduh. SD. SD Oh my itu god. kelas 2 kalau nggak kelas 3. Gila sih. Itu belum parah. Rintik seduh nangis bro. Belum parahnya adalah ketika aku dituntut untuk selalu menjadi nomor 1 di kelas. Waktu itu pernah aku gak belajar ulangan bahasa Inggris. UAS. Terus udah UAS pulang. Aku tuh dapat 50, bayangin. 50 itu pertama kali dalam hidup aku dapat 50. Terus Kelas 2 SD dapat 50. Terus sedangkan waktu jemput ayahku tuh tanya, si ini berapa nilainya, si B berapa nilainya. Aku bilang mereka nilai 95, 94, 96 bla 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 999 gitu kan. Terus aku bilang kamu berapa? Aku tunjukin kan 50. Aku dicaci maki di depan teman-temanku, di depan orang tua yang teman-temanku jemput. oh my god. Serius di tempat umum? Serius di tempat umum. Di tempat Oh my god. di tempat Oh umum. my god. Di depan teman-temanku lihat semuanya. Kayak, Terus respon teman-teman gimana? ya udah diem aja lah kayak mereka. Ya udah gitu kayak ya udah aku juga cuma bisa nangis kan at that time. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain ya kan kelas 2 SD. Aku mau Juga ngapain? sih. Maksudnya kayak mikirnya tuh ya nggak apa-apa marahin tapi ya udah nanti di rumah gitu loh. Jangan yang langsung di depan paham. Segala jenis apa bak? Kan soalnya anak kecil tuh rawan banget loh mentalnya. Rawan. Ngerti gak sih? Jadi aduh oh my god aku nggak bisa bayangin sih. Emang
emang zamannya kecil kita yang sekarang, anak-anak kecil kita sekarang sama yang kita Yang dulu, dulu emang beda. beda banget, Beda beda banget. banget Kayak banget. anak sekarang tuh lebih dimanja. Striknya tuh yang dimanja kemana-kemana. Ya udah nggak diantar, apa-apa, mama antar aja tapi gitu kan. streetnya sekarang tuh lebih yang ditemenin gitu Nah, kan, bener. bukan yang dilarang-larang. Benar-benar. Jadi kayak aku pengen ke sana, aku pengen beli ini, ya udah diantar gitu. Kayak enak banget sih zaman sekarang daripada zaman-zamannya kita dulu. Kayak apa ya? Main tangannya orang tua tuh lebih jarang gitu loh. Lebih jarang. Lebih jarang. Tangan benda-benda tumpul bacoan. Jangankan ini Terus dengan kecepatan tinggi. jangankan sabuk, sandal, swallow. Pernah kamu tahu nggak sih gantungan anak bayi yang muter? Oh my god. Yang muter itu gantungan anak bayi yang biasanya buat popok kayak yang celana Iya. apa itu? Iya iya iya. Pernah aku. Oh my god. Aku paling parah sih ya sapu itu. Sapu pernah. Aduh, segala jenis bentuk barang rumah tangga pernah melayang di tubuh aku. That makes me strong. Ya. Berarti lek arek zaman sekarang bikin strict parenting cupu ya. Nggak cupu, Kayak- nggak cupu, Be. Wisata masa lalu. Aku nggak bilang cupu sih, cuman memang karena kan apa ya, beda zaman, beda cara mendidik, Soalnya beda pola parenting pikir. orang tua zaman sekarang tuh keren-keren banget sih aku liatnya. Aku Kayak akui keren banget emang. gila sih. Orang-orang pasti udah pada belajar dari masa lalu juga kan, gimana caranya ngadepin anak zaman sekarang tuh Ya. tidak dengan kekerasan, Betul. tapi dengan kamu menemani setiap saat ada kamu di situ, pasti anak tuh nurut dan dia merasa nyaman. Bener, Jadi bener. gitu sih. Kalau menurut aku sih sebenarnya ya, yang paling penting dari anak-anak itu adalah mereka tuh butuh aman loh sebenarnya, ya kan? Mereka itu nggak mudah untuk berbaur dengan orang lain, itu karena mereka merasa nggak aman, karena mereka merasa aman, ya udah aku sama orang tuaku aman kok, Iya iya. ya kan? Dan bayangkan at that time aku nggak merasa itu, Ya sama sih. ya kan? Kayak at that time Jangan anak umur nangis 8 tahun dong. nggak Nangis dong. Gak Ada mancing-mancing. tisu dong. 8 tahun, 9 tahun feel that. Tapi apa ya, aku oke lah. Itu dan aku tuh baru berdamai baru-baru ini. Waktu aku mau kuliah itu aku baru berdamai Dengan diri sendiri atau dengan diriku sendiri dan juga dengan orang tua. Orang tua pun juga mulai berdamai dengan apa yang aku lakukan. Mereka sudah mulai untuk membuka apa ya, mindset, oh ya gitu-gitu. Itu terakhir aku ini sama orang tua itu kayaknya waktu mau kuliah deh. Dan aku bilang ya, itu titik balik lah, it turning life ketika aku akhirnya punya apa ya, orang tua aku tuh berbeda banget, literally yang habis dari sini tuh mereka tuh kayak balik gitu loh, terbalik, literally terbalik. Iya. Ya mungkin nih mereka merasakan bahwa mereka akan berpisah dengan anaknya ya secara jarak, ya kan? Kan jauh juga sih Nah jaraknya. jauh juga kan ya, Bener. maksudnya oke lah meskipun Malang Mojokerto kan, tapi setidaknya ada feel rasa orang tua yang kayaknya aku udah tua kayak enggak, dan itu udah enggak diterapkan di adikku. Literally kalau kita ngomongin soal pendidikan, aku sama adikku jauh berbeda. Ya mungkin orang tua tahu lah gimananya. Cuman nggak mau ngomong aja. Betul. Jadi dulu Zidan udah aku push kayak gini. Jadi nggak mungkin lah, apalagi adikmu cewek kan. I Dan see. dia juga berada di zaman yang berbeda dengan kita. Gitu. Betul banget sih. Jadi kayak aku ya menyikapinya bener-bener kayak merasa, oh ternyata ya aku memetiknya baru-baru kemarin loh gitu loh kan. Panenku ini udah sebenarnya barusan mereka tuh udah nanem, udah yang ngasih pupuk, udah ngasih air apalah segala macam vitamin. Dan aku baru metik kemarin dan aku merasa kayak yang ya memang apa ya, kalau dilihat dari segi psikologis ya tetap akan ada dampaknya. Bener. Ya kan. Aku yang sekarang juga karena kejadian itu, that makes me strong, but I'm still masih ada apa ya, kayak kotak yang kosong di dalam diri I aku know. sebenarnya. Di sisi lain ada yang terpenuhi nih, penuh banget daripada anak-anak yang lain, tapi masih ada kok sisi yang kosong, sisi yang ya itu mungkin ya menjadikan aku sebenarnya seneng ketemu sama orang, seneng ngobrol sama orang. Karena aku dulu nggak dapet gitu loh. Aku kecil nggak bisa ngobrol seenak itu dengan orang tua. Iya. Gitu. Tapi ya dari sini kita bisa belajar lah gimana caranya nanti kita misal kita udah dewasa, kita udah menjalin hubungan yang lebih serius, menikah dan punya anak. Ya. Jadi kita bisa parenting anak kita tuh kayak gimana. Bener. Biar jadi yang lebih baik gitu sih. Biar istilahnya strict parent nggak apa-apa sih, tapi jangan yang keterlaluan dan memakai dengan kekerasan. Ya betul banget, betul banget. Tapi emang ya aku sepakat sih, identik
street parent 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 street parent zaman dulu itu identik dengan kekerasan. Nah, Aku sepakat bener. banget. Saya kayak kelihatan banget. Aku ngerasa banget sih perbedaannya dari zamannya adikku sendiri, zamanku, zaman kakakku. Itu aduh parah deh. Apa sih entong ah? Apa sih? Entong. Centong. Entong nih. Centong tuh bisa melayang dari tempat cucian. Gak sakit kan? Kok cucian? Tempat cucian itu masih direndam. Masih direndam bener-bener. Centongnya centong kayu, ngerti gak sih? Selalu. Sumpah bener-bener sakit. Lek- Ya di Joko mana memang aku di sama mana. Belum terpuaskan ya nek gak iki ya apa jenenge oleh poin Sampai ya. nangis tuh, sampai kejer-kejer mojok-mojok ke Iya, tembok. bener, Astagfirullahaladzim, anjir. sampai ditendang. Ya Allah sumpah. Gila itu masa-masa kalah. Madun ta. Kok nendang-nendang. Ya tapi itu yang membuat kita Iya, bisa kuat sampai itu bisa sekarang, ya kan. itu yang menjadi poin bahwa ya memang kalau kita ngomongin soal mental ya, aku harus memang comparing ya, tetap Ya. harus comparing ya, mau nggak mau harus comparing anak-anak zaman sekarang dengan zamannya yang sekarang dan anak-anak dulu dengan zamannya yang seperti itu memang sangat-sangat berbeda dari segi mental, dari segi bagaimana mereka menghadapi masalah itu lebih nggak minyi-minyi menurut aku ya. Ya, It doesn't mean anak sekarang minyi-minyi enggak, I know, aku paham. tapi kayak gimana ya ngomongnya? Ya udahlah pasti Ya kan, orang-orang juga gitu kan. pada berpikir yang sama deh kayaknya. Orang Hmm. anak-anak zaman sekarang tuh lebih apa ya? Oh mungkin terlalu dimanja juga sih. Iya, iya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Baik juga. Cuman ya gitu deh. Ya pokoknya ini sih benar-benar harus belajar dari masa lalu dan bener. ya mulai detik ini kayak beberapa waktu yang lalu pun aku akhirnya sadar bahwa ternyata penting banget ya, maksudnya parenting membentuk anak itu kalau kita ngomongin soal ini deh, siapa namanya, Maudy Ayunda Ya. yang terkenal dengan dia pinter dan segala macam loh.